前辈非等闲神灵可没好处不出手。这缕真火能助我恢复真元。我也要，我也要。那远远不够，我即将冲击太上衍神诀。阿简，好像不太对。倒是有几分手段。古风哥哥也太妖孽了。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sebelum babang oyet di malam hari, mari kita lanjutkan Lord Lingfeng nih, mantap. Nah di part 221 hari ini kita semua bakal melihat Lingfeng berfokus mengambil harta yang ada di area terlarang. Awalnya sih lancar-lancar aja guys, tetapi tiba-tiba Lingfeng mengalami yang namanya kesesaran surgawi. Ini tentu akan mengancam nyawa dia guys. Apakah dia bisa melewati kesesaran surgawi tersebut? Tetapi pasti kalian lupakan kenapa ini semua bisa terjadi. Kemarin si Lingfeng sudah pergi ke area terlarang bersama dengan Man Yun dan Caini. Di sana, dia melihat ada bunga ilahi matahari yang rumornya itu selama ribuan tahun tidak ada satupun orang yang bisa mengambilnya guys. Beribu-ribu alasan, beribu-ribu cerita Man Yun coba ceritakan supaya Lingfeng tidak mengambilnya. Tapi itu semua tidak berpengaruh karena Lingfeng sangat percaya diri bisa mengambil bunga ilahi tersebut. Apalagi dibantu langsung oleh sang senior naga langit. Barulah proses pun dimulai dan tuar. Mantap, Lingfeng berhasil membuka pelindung bunga ilahi. Tetapi kalian semua mesti ingat ya guys, kemarin si tetua Qiu Chang itu sudah memfitnah Lingfeng dan mencoba memanggil leluhur Jianxian untuk membantainya. Wah, ini bakalan seru nih. Salah paham dan fitnah-fitnahan pertarungan tentunya. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. 先前辈若不主持公道，散重伤被小小把持，践行。 Setelah pelindung bunga ilahi berhasil dibuka, maka waktunya buat Lingfeng mengambil bunga tersebut. Sementara senior naga mengambil cairan batu peri. Nah sebenarnya si Xiao Tian itu kurang senang dengan si naga langit. Soalnya dia muncul membantu ketika ada pentingnya doang. Contohnya seperti sekarang, ketika ada harta bagus barulah dia muncul untuk membantu. Ya mau gimana pun, Lingfeng tetap harus mengandalkan dirinya sendiri. Tidak bisa bergantung terus kepada yang lebih kuat seperti contohnya si naga langit ini. Tetapi ketika Lingfeng ingin mengambil bunga ilahi, tiba-tiba bunga tersebut memunculkan kesadaran spiritual yang mencegahnya. Tapi dengan mudah Lingfeng taklukkan. Kesadaran spiritual burung itu berubah menjadi cahaya api sejati yang bisa memulihkan esensi sejati dari sang pedang dewa api. Jadi Lingfeng memberikan kepada dia saja. Lingfeng akhirnya mendapatkan bunga ilahi dengan aman. Dengan bunga itu, kekuatan Lingfeng pasti meningkat drastis. 这缕真火能助我恢复真元。 Xiao Tian menemukan teratai api kecil dan dia berikan kepada tuannya. Sebagai imbalan, Lingfeng kasih beberapa daun bunga ilahi yang super langka guys. Begitu juga dengan pedangnya Xiao Tian. Minta mulu mereka Maya kan? Lingfeng pun mencoba memurnikan satu daun bunga ilahi. Proses terus terjadi. Kalau dihitung berdasarkan ranah yang ada di dunia ini, Lingfeng itu harusnya akan mencapai kerana Tribulation tingkat 9. Tentu itu masih jauh dari kata cukup, sehingga Lingfeng menggunakan cara yang lebih cepat, yaitu menyerap semua energi murni yang ada di sana. Alam semesta, bintang, langit dan bumi, semuanya dia serap. Proses pun terjadi. 远远不够，我即将冲击太上衍神诀。 Benar-benar semua energi dia serap secara perlahan guys. Sementara si naga langit yang sudah berhasil memurnikan cairan batu peri
Dia melihat metode yang Ling Feng gunakan untuk menyerap energi pun langsung memujinya. Boleh juga metodemu ya, kata sang naga. Tetapi karena Ling Feng menyerap semua energi, muncullah yang namanya kesengsaraan surgawi. Yang berarti Ling Feng harus mengalami kesengsaraan ini guys. Wadidaw. 结语，苦公子要渡劫。阿简，好像不太对。 倒是有几分手段。 Segera di sana dipenuhi oleh badai dan guntur yang tidak kunjung berhenti. Tapi sebenarnya ini masihlah kesengsaraan langit versi kecil alias yang masih biasa aja. Pasti bisa Ling Feng lewati. Dulu Ling Feng sudah pernah melewati yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dan tentu Ling Feng tidak takut. Dia sudah pernah mengalami kesengsaraan surgawi pun langsung menghadapinya. Memunculkan sosok jiwa raksasanya dan melawan guntur-guntur yang ada di sana. Proses penyerapan energi ini juga secara tidak langsung menghidupkan kembali pohon kehidupan yang berada di dalam tubuhnya. Kalau dia bisa bertahan dan menyerap semua energi di sini, mungkin Ling Feng bisa mendapatkan yang namanya keabadian dan menguasai hukum langit. Tentu kehebatan Ling Feng membuat Chiny dan Yang Man Yun itu semakin terpesona guys. Hehe. Kuat sekali Ling Fengku, kata mereka. Segera Ling Feng terbang mendekati kesengsaraan surgawi. Ini tentu semakin berbahaya, sampai membuat Chiny dan Man Yun auto gelisah. Proses pun terus dilanjutkan. Sekarang tubuh Ling Feng dipenuhi oleh guntur surgawi dan tuar. Akhirnya selesai, mantap. 古风哥哥也太妖孽了，成功了。 Tetapi sayang, walaupun dia berhasil, Ling Feng itu gagal memahami seluruhnya dan tidak bisa mengendalikan hukum langit. Senior Naga Langit pastikan Ling Feng yang masih di ranah Tribulation alias Shatter Void, wajar saja dia tidak bisa menguasai sepenuhnya. Tetapi ketika Ling Feng mencapai ke ranah penciptaan, nah disitulah dia bisa menguasai aturan langit dan bumi secara sempurna. Ya kita tunggu saja sampai Lord kita menerobos ke ranah-ranah yang selanjutnya guys. Pasti atau semakin hebat penguasaan hukum langitnya nanti. Dia pun mengetes kekuatan dan hasilnya, kekuatan bertarungnya Ling Feng meningkat berkali-kali lipat. Apalagi kekuatan jiwanya itu semakin kuat. Sepertinya sudah waktu bagi Lord kita untuk mempelajari teknik jimat nih guys. Biar dia makin overpower tentunya. Hehe. Sementara itu, si tetua Chiu Chang ternyata dia masih belum menyerah. Sekarang dia meminta Tuan Qin Mu Yun dari klan Qin untuk mengambil alih klan yang mereka. Dan tentu dijanjikan dengan hadiah yang melimpah. Waduh, ini Pak Tua nggak ada kapok-kapoknya nih guys. Tuan Qin Mu Yun mau-mau aja. Tetapi setelah semua masalah selesai, dan dia menunggu tanah telaran dewa terbuka. Soalnya katanya di tanah telaran dewa ada sebuah harta yang bisa melewati ruang dan waktu. Nah, si Tuan Qin berencana mendapatkan harta itu supaya bisa pergi dari tempat ini dan pergi ke dunia luar. Chiu Chang tentu tertarik untuk pergi ke dunia luar juga guys. Soalnya dia melihat Ling Feng yang ranahnya masih rendah, tetapi dia bisa memiliki banyak sekali pedang peri dan pedang dewa. Pastilah dunia luar itu penuh akan harta dan peluang luar biasa dong. Ya elah, dia nggak tahu aja guys. Dunianya Ling Feng habis perang besar-besaran melawan iblis dan hampir hancur. Kalau nggak ada Ling Feng dan senior Pai waktu itu, mungkin sudah hancur tuh benua Kushan. Belum lagi kan Ling Feng memanglah seorang pemuda yang paling jenius dari seluruh benua. Sehingga gak heran dia bisa mencapai ke tingkat ini ya kan. Si kakek tunggu aja pembalasannya. Singkat cerita, mereka pun menghampiri ke tempatnya leluhur Sui.
Si penjaga gerbang langsung bersiap membantu pelindung dan mengatai si Jiu Chang. Padahal kan Jiu Chang udah diusir dari klan Yang. Tetapi kenapa dia masih begitu berani datang ke sini? Jiu Chang yang emosi mengeluarkan kekuatannya. Untungnya ada tetua yang membela sang penjaga gerbang, guys. Tuan Qin beralasan dia pengen menemui leluhur Sui dan membantai Ling Feng, sang praktisi dari dunia asing. Wadidaw. Sementara Yang Tian segera melaporkan kepada leluhur Sui kalau Tuan Jiu Chang itu sudah membawa Qin Muyun dari klan Qin dan ingin membantai Ling Feng. Leluhur Sui yakin Tuan Qin ini pasti sudah dijanjikan sesuatu, makanya dia bertindak sejauh ini. Leluhur Sui akan menemui mereka secara langsung, sementara Yang Tian akan memanggil Man Yun dan Ling Feng dari Tanah Telarang. Ini bakalan perang ya guys. Ling Feng melawan Tuan Qin sebagai sesama praktisi pedang. Kan kita ingat Tuan Qin Muyun merupakan seorang praktisi pedang juga nih. Sementara itu Ling Feng dan para pedang dewanya berfokus dalam kultivasi. Dia mengeluarkan satu botol pil untuk menyerap cairan peri yang ada di sana. Xiao Tian sekarang sudah mencapai kerana Hivespan tingkat 5. Sementara pedangnya sudah mencapai ke tingkat dewa. Nah gini dong, makin kuat ya kan? Cairan-cairan peri yang Ling Feng kumpulkan itu bisa membantu dalam pemulihan esensi energi milik Senior Pai. Lama-lama kangen juga sama Senior Pai nih, dia tidak kunjung bangun guys. Tapi gak lama dari itu, Ling Feng mendapatkan sinyal kalau klan Yang itu sedang mengalami masalah. Nah lo, next episode Ling Feng akan turun tangan nih, pasti seru. So maka dari itu, kita masuk ke bagian spoiler untuk part 222 Wan Jie Tujun episode 256-nya. Preview spoiler nih guys. Oke. Jadi nanti Ling Feng sudah sampai ke aula leluhur Sui. Mereka langsung diserang menggunakan harta telarang yang cukup kuat. Leluhur Sui sempat ingin turun tangan tetapi Ling Feng hentikan. Karena dialah yang bakal turun tangan untuk melawan mereka. Ling Feng menahan harta telarang tersebut sambil mengatakan, bagi siapapun yang berani menyakiti orang-orang terdekat atau teman dekatku sekalipun, maka tiada kata selamat. Nah lo, kelar kalian. Kita tunggu lagi di part 222 Wan Jie Tujun ya kan? Ya garis lagi secepatnya, yes, di hari Selasa. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.